Amorim baru akan datang di akhir November. City kalah dan dilanda badai cedera. Bos Nottingham Forest dituduh jadi bandar narkoboy. Misteri hilangnya Jay Itzes dari skuad Venezia. Legenda Belanda yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Serie A, Inter Milan berhasil menang 3-0 di kandang Empoli. Usai Empoli bermain dengan 10 pemain lantaran Saba Golitzidze di kartu merah, Inter mendominasi. Inter langsung cetak 3 gol di babak kedua yang masing-masing dilesakan oleh brace Davide Fratesi di menit ke-50 dan 67. Serta 1 gol dari Lautaro Martinez di menit ke-79. Dengan tambahan 3 poin, La Beneamata masih tertahan di posisi 2. Venezia juga menang 3-2 atas Udinese. Sebenarnya, Udinese unggul lebih dulu melalui Sandy Lovric pada menit ke-19 dan Iker Bravo pada menit ke-25. Namun, setelah Souleymane Touré di kartu merah pada babak kedua, Venezia mengambil alih permainan. 3 gol pun langsung disarankan berkat brace Joel Pohjanpalo pada menit ke-41 dan 86, serta 1 gol dari tendangan bebas Hans Nicolosi Caviglia pada menit ke-56. Kemenangan ini belum bisa bikin Venezia keluar dari zona degradasi. Di pertandingan lain, Juventus ditahan imbang Parma dengan skor 2-2. Parma unggul lebih dulu melalui Enrico Del Prato pada menit ketiga dan Simon Song pada menit ke-38. Namun, berhasil disamakan oleh Weston McKennie pada menit ke-31 dan Timothy Weah pada menit ke-49. Dengan tambahan 1 poin, Parma merangkak ke posisi 14 klasmen sementara. Dari Italia, kita berlayar ke Inggris. Dalam ajang Carabao Cup, Liverpool menang 3-2 dari Brighton. Gol The Reds lahir dari brace Cody Gakpo pada menit ke-46 dan 63, serta 1 gol tambahan dari Luis Diaz pada menit ke-85. The Seagulls hanya mampu membalas 2 kali lewat aksi Simon Adingra di menit ke-81 dan Tariq Lamptey pada menit ke-90. Dengan begitu, Liverpool akan menghadapi Southampton di ronde berikutnya. Hasil memuaskan juga didapat Arsenal kala melumat Preston North End dengan skor 3-0. Gol meriam London dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit ke-24, Ethan Wari pada menit ke-33, dan Kai Havertz pada menit ke-57. Di ronde berikutnya, Arsenal akan menantang Crystal Palace yang mengalahkan Aston Villa. Tim London yang lain yakni Chelsea justru kalah 2-0 dari Newcastle United. Gol The Magpies dicetak oleh Alexander Isak pada menit ke-23 dan gol bunuh diri Axel Disasi pada menit ke-26. Mereka akan menjamu Brentford di ronde berikutnya. Sementara itu, Manchester United meraih kemenangan perdana setelah ditinggal Erik ten Hag. Kemenangan itu didapat usai mengalahkan Leicester City dengan skor 5-2 di ajang Carabao Cup. Dilansir di Athletic, Bruno Fernandes dan Casemiro jadi bintang lapangan dengan masing-masing mencetak 2 gol. Di ronde berikutnya, mereka akan menghadapi Spurs. Kemenangan ini bakal jadi modal positif jelang menghadapi Chelsea akhir pekan nanti. Masih dari Manchester United, fans Setan Merah kabarnya harus lebih bersabar karena sang pelatih anyar Ruben Amorim diragukan akan langsung memimpin pertandingan di akhir pekan nanti. Dilansir Daily Mail, Ruben Amorim dilaporkan tidak akan tersedia di Inggris sampai jeda internasional berikutnya. Itu berarti Amorim baru akan terbang ke Manchester akhir November nanti. Dirinya mengaku masih harus menyelesaikan beberapa tanggung jawabnya di Sporting Lisbon. Dengan begitu, Amorim kemungkinan baru akan melatih MU pada pertandingan melawan Ipswich Town. Bergeser ke rival sekota, Manchester City alami nasib buruk di Carabao Cup. Anak asuh Pep Guardiola harus puas menerima keunggulan Tottenham dengan skor 2-1.
yang makin parah. Pertandingan tersebut justru menambah daftar cedera pemain City. Dilansir Goal, Pep padahal sudah menurunkan skuad lapis kedua. Pemain-pemain inti seperti Erling Haaland dan Ederson Moraes tidak dimainkan. Namun, cederanya Savio telah memperpanjang daftar pemain cedera. Karena sebelumnya Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Rodri hingga Jeremy Doku sudah lebih dulu masuk ruang perawatan. Pep menggambarkan situasi ini sebagai masalah yang besar. Masih seputar Manchester City, Rodri dikabarkan mulai menabuh genderang perang dengan rivalnya di penghargaan Ballon d'Or, Vinicius. Dilansir Sport Illustrated, Rodri dikabarkan melangsungkan pesta perayaan usai meraih penghargaan Ballon d'Or. Dalam video yang beredar di media sosial, Rodri yang sedikit mabuk meneriaki nama Vini. Rodri menyanyikan lagu Italia Bella Ciao, namun mengganti liriknya menjadi Ciao Vini, yang apabila diterjemahkan menjadi Selamat Tinggal Vini. Nyanyian itu mengartikan bahwa Rodri telah jauh meninggalkan Vini yang masih sibuk mengeluhkan sistem dari French football. Masih dari sepak bola Inggris, ada kabar kurang mengenakan dari salah satu klub Liga Inggris, Nottingham Forest. Bos Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, telah mendapat tuduhan dari lawan bisnisnya, Irini Karipidis, bahwa dirinya terlibat dalam beberapa kasus pengaturan skor, organisasi kriminal, hingga perdagangan obat-obatan terlarang. Namun, dilansir The Athletic, Marinakis menyangkal tuduhan itu. Kini, bos Nottingham sedang melayangkan gugatan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Karipidis. Kasus ini pun sudah masuk meja pengadilan di London. Dari Inggris, kita pindah ke Italia untuk membahas fans AS Roma yang lagi-lagi melakukan protes kepada manajemen klub. Dilansir Football Italia, sejumlah fans kembali mengirimkan pesan melalui media sosial dan spanduk agar manajemen segera memecat sang pelatih Ivan Juric. Roma yang tertekan pun kabarnya mulai mengeksplorasi opsi pelatih baru yang tersedia di pasar. Memanggil kembali Daniele De Rossi adalah opsi termudah yang bisa dilakukan manajemen klub. Satu gol Lautaro Martinez ke gawang Empoli tadi malam telah membawanya mencapai rekor menarik di Inter Milan. Dilansir Football Italia, golnya ke Empoli jadi gol ke-134 bersama Inter Milan. Itu membuat Lautaro menjadi pemain non-Italia dengan gol terbanyak untuk Inter Milan. Dirinya menyalip pemegang rekor sebelumnya, Istvan Neres, dengan selisih 1 gol saja. Masih dari Serie A, Venezia memang mencatatkan kemenangan dramatis atas Udinese tadi malam. Sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, mereka berhasil bangkit dan menang dengan skor 3-2. Namun yang menarik perhatian adalah tidak adanya nama Jay Itzes di line up Venezia. Lantas, kemana perginya Bang Jay? Dilansir Goal, bek tim nasional Indonesia itu ternyata memang tidak tergabung dalam skuad yang berangkat ke pertandingan melawan Udinese. Dirinya telah meminta izin kepada pelatih Eusebio Di Francesco untuk meninggalkan tim. Kabarnya, izin tersebut terkait permasalahan keluarga di Belanda. Dari Italia, kita terbang ke negeri asal Antonio Banderas, Spanyol. Di La Liga, muncul wacana untuk menunda pertandingan antara Valencia dan Real Madrid yang akan diselenggarakan akhir pekan ini. Menurut Sport Illustrated, laga yang akan dimainkan di markas Valencia itu dirasa terlalu beresiko jika dilangsungkan minggu ini. Itu karena Valencia sedang diterjang badai dahsyat yang mengganggu akses transportasi baik darat maupun udara. Bahkan, bencana alam ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya 50-an nyawa masyarakat Valencia. Masih dari Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan tengah menaruh perhatian pada pemain sayap AC Milan, Rafael Leao. Dilansir Triple Football, Leao kabarnya mulai terpinggirkan dari skuad asuhan Paulo Fonseca. Sang pelatih lebih menggemari Noah Okafor ketimbang Leao. Dirinya pun mulai bosan dengan situasinya di Milan. Nah, situasi tersebut pun akan dimanfaatkan Barca untuk menggoda Rafael Leao untuk pindah ke Spanyol. Namun, Barca akan bergerak jika Milan mau melepas sang pemain dengan harga yang masuk di kantong klub. Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola tanah air yang mendapat perhatian dari legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Dilansir Kumparan, Kluivert paham betul banyak pemain berkualitas di Belanda yang memiliki darah Indonesia entah dari ayah atau ibunya. Ex-pemain Barcelona itu bahkan menyarankan PSSI untuk terus mengeruk pemain berbakat dari Belanda. Kluivert yakin dengan dukungan pemain-pemain keturunan, Indonesia bisa bersaing dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Masih seputar timnas Indonesia, baru-baru ini ada kabar bahwa bek PSV Eindhoven, Ryan Flamingo terbuka untuk membela Indonesia.
Namun, niatnya akan terhalang oleh regulasi FIFA. Dilansir TV One News, otoritas sepak bola dunia itu kabarnya tidak akan semudah itu mengizinkan Flamingo membela timnas Indonesia, meski sang pemain punya hasrat yang tinggi untuk bergabung. Karena menurut FIFA, garis keturunan Flamingo terlalu jauh. Dirinya punya darah Indonesia tapi dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Itu berarti sudah lebih dari 3 generasi. Kasus ini sama dengan yang dialami Mauresmo Hinoke. Bryan Mbeumo kini jadi target klub-klub Liga Inggris di bursa transfer mendatang. Salah satu klub yang berminat memboyongnya adalah Newcastle United. Dilansir Newsport, Newcastle sedang mempelajari kemungkinan untuk membelinya dari Brentford. Namun menurut laporan, The Magpies terkendala satu hal, yakni budget yang minim. Mereka masih jadi pantauan UEFA dan FA terkait biaya pengeluaran tim yang tidak seimbang dengan pemasukan. Calon manajer baru Manchester United, Ruben Amorim, kabarnya akan membawa 2 asisten yang selama ini bekerja di Sporting Lisbon. Menurut United in Focus, 2 orang tersebut adalah Carlos Fernandes dan Adelio Candido. Keduanya merupakan asisten Amorim sejak dirinya melatih Braga. Kabarnya jika ingin memboyong kedua staf itu, United harus menambah 5 juta euro lagi. Menariknya kedua orang itu juga masih berusia muda. Fernandes berusia 29 tahun dan Candido baru berusia 28 tahun. Masih dari kabar Manchester United, belum juga kembali bermain, Luke Shaw dikabarkan mengalami cedera lagi. Menurut 90 Min, Manchester United telah mengkonfirmasi bahwa Shaw mengalami kemunduran dalam upaya pemulihan cedera betis. Kabarnya proses penyembuhannya tidak berjalan dengan baik. Ketika mulai pulih dan melakukan latihan ringan, otot betisnya justru kembali bermasalah. Padahal tim medis United sudah berhati-hati dalam menangani cedera Luke Shaw ini. Masih seputar cedera, Pep Guardiola punya siasat untuk mengatasinya. Jadwal pertandingan yang kian padat membuat Guardiola mengalihkan fokus saat melatih Manchester City. Kini sang pelatih akan lebih memprioritaskan kesehatan pemainnya ketimbang memenangkan laga tiap pekan. Dilansir Goal, Pep Guardiola mulai memutar otak untuk membagi kelompok pemain. Pemain yang sudah bermain di Liga Inggris tidak dibebani dengan laga-laga di Carabao Cup. Tujuannya kali ini hanya menyelesaikan pertandingan tanpa harus menambah daftar cedera. Urusan hasil bisa dipikir nanti. Dari Manchester bergeser ke London, di mana Arsenal mulai mempertimbangkan untuk mencari pemain sayap baru. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan pencari bakat Manchester United, Tottenham, dan West Ham, Mick Brown. Brown berkata bahwa Leroy Sané sedang menarik perhatian tim-tim Inggris, apalagi karena kontraknya bersama Bayern Munchen akan segera berakhir. Menurut Brown, Arsenal jadi yang terdepan untuk mendatangkannya. Mereka bahkan dilaporkan tengah menyusun proposal untuk Sané. Target Arsenal adalah mendapatkan Sané secara gratis. Terbang ke Italia, Jose Mourinho baru-baru ini membangkitkan memorinya bersama AS Roma. Ia mengaku masih ada satu momen yang mengganjal di hatinya hingga sekarang. Dilansir Football Italia, momen itu adalah saat dirinya mengalami kekalahan di final Europa League tahun 2023. Saat itu, Roma asuhannya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun takluk dari Sevilla di babak adu penalti. Saya kalah di final dengan cara yang masih tidak bisa saya terima, dan saya memikirkannya sejak saat itu. Saya pikir itu tidak adil, tutur Mourinho. Selepas menelan kekalahan dari Napoli, Paulo Fonseca menjelaskan tentang pemilihan starting line-up-nya. Di situ ia menjelaskan alasan mengapa ia lebih memilih Noah Okafor ketimbang Rafael Leao. Seperti yang diwartakan Football Italia, menurut Fonseca, Napoli adalah tim yang bertahan cukup dalam. Maka dari itu ia lebih memilih Okafor. Sebetulnya ini hanya murni soal selera. Pemilihan pemain adalah hak pelatih dan Fonseca merasa Okafor bermain lebih baik ketimbang Leao dalam beberapa pekan terakhir. Mampir sebentar ke sepak bola Spanyol, Atletico Madrid sedikit membeberkan rencana transfernya musim depan. Dilansir Football Espana, Atletico kini sedang memprioritaskan gelandang bertahan. Menurut Diego Simeone, sektor gelandang jadi yang terlemah di Atletico. Sebetulnya ini sudah jadi masalah sejak musim lalu, namun Simeone tak kunjung menemukan pemain yang tepat. Arthur Vermeeren, yang ditebus dengan mahar 18 juta euro Januari lalu pun, tak kunjung nyetel dengan pemain Simeone dan malah dipinjamkan ke RB Leipzig. Brand lokal yang memproduksi jersey serta menjadi aparel timnas Indonesia, Erspo mulai membawa seragam skuad Garuda ke kancah internasional. Menurut Liputan 6, produk-produk jebolan Erspo belum lama ini dipamerkan di Jepang. Tepatnya dalam acara Indonesia-Japan Friendship Festival atau IJFF di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Melalui IJFF,
Erspo berupaya memperkenalkan produk garapan anak bangsa. Salah satu produknya adalah jersey tim nasional Indonesia. Di samping itu, langkah ini jadi upaya menjaring dukungan bagi skuad Garuda yang bakal berlaga melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 November mendatang. Masih seputar laga tim nasional Indonesia melawan Jepang, para fans harus mulai mempersiapkan diri untuk war tiket. Dilansir Medcom, tiket laga timnas Indonesia akan mulai dijual pada 2 November 2024. Dalam pengumuman tersebut, belum ada informasi harga serta kategori tiket. Namun apabila merujuk laga timnas Indonesia versus Australia, tiket termurah dibanderol Rp250.000 dan termahal mencapai Rp1,5 juta. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti harganya akan kembali naik.